Menurut Yesus, Yohanes 14 nomor 31, 12 nomor 31 juga Lucifer. Lalu bagaimana Anda bisa meloloskan diri? Pertama, kedengkian, kebencian, saksi palsu, tipu muslihat, kerasukan setan menyebabkan penyaliban. Endingnya bangkit. Kebangkitan itu dibungkus dengan dua hal. Angkatan jahat diberi tanda anak manusia keluar dari kubur. Iblis penguasa dunia dilemparkan juga keluar dari kubur. Lantas Anda ingin menjajakan yang mana lagi, saudara? Silakan. Baik, saya ada dua poin yang bisa saya tangkap dari Bang Zuma tentang keuntungan daripada proses penyaliban, dan yang kedua adalah tentang tanda yang bangkit dari antara dari kubur tadi itu. Yang pertama, Bang Zuma, bahwa yang Anda maksud adalah keuntungan orang Kristen adalah keuntungannya karena Yesus bangkit. Sama seperti Yesus membangkitkan Lazarus, kematian itu adalah bukan keinginan Yesus, tapi membuat orang Kristen beriman. Baru keuntungan orang Kristen atau yang membaca Alkitab karena ada kebangkitan. Berarti proses kematian bukan karena keinginan Yesus, tapi kebangkitannya lah itu yang keuntungan bagi orang Kristen. Demikian juga pada Yesus. Proses penyaliban bukan itu yang keinginan orang Kristen, tapi keuntungan orang Kristen. Dengan terjadinya demikian, Tuhan menunjukkan kebangkitan dan kasih. Poin yang kedua yang Anda maksud adalah tanda ini tidak diberikan kepada angkatan yang jahat ini, tidak diberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus, sebagaimana juga Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian anak manusia di dalam perut bumi, dan setelah itu dia bangkit. Artinya angkatan yang jahat memang jahat, mereka tidak punya iman kepada Yesus, dan Yesus bilang hanya yang diberikan tanda kepada kalian supaya kalian melihat kebenaran, bahwa sama seperti tanda kepada Yunus, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu maksudnya soal tanda itu. Jadi bukan jahat tanda itu, tapi kepada angkatan yang jahat dinampakkan tanda kebenaran. Jadi bukan tandanya sama-sama jahat, bukan konsepnya di situ. Jadi itu poin yang bisa saya jawab, Bang Zuma. Keuntungannya di situ orang Kristen bukan prosesnya, tapi setelah terjadi itu ada kebangkitan, itulah keuntungannya. Sama seperti Yesus membangkitkan Lazarus, bukan Yesus yang membunuh Lazarus, itu adalah karena yang jahat, tapi ketika bangkit membuat orang-orang yang melihat bersorak-sorak. Dan itu seperti itu keuntungan orang Kristen bagi penyaliban Yesus. Silakan Bang Zuma. Oke, saudaraku. Jadi Anda kalau dari segi angkatan jahat, di situ tidak ada hal yang bisa menolong saudara, karena angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia keluar dari kubur. Itu angkatan jahat tuh. Matius 12, 38, 40. Anda nggak bisa lolos dari sana. Kenapa? Karena Matius 23 di ending 36 pun Yesus dan 39 pun Yesus mengatakan bahwa semua ini akan dialami oleh angkatan jahat ini. Tentang penyaliban, tentang mereka yang menanggung derita disebabkan karena ulah mereka menyalibkan dan nenek moyang mereka atau junjungan mereka menyalibkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kebangkitan. Bangkit, keluar dari kubur, itu tanda untuk angkatan jahat. Itu pasti. Lalu kemudian, Yesusnya menerangkan bahwasanya sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Ketika dia keluar, Matius 28, apa kata dia? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Penguasa dunia, iblis dilemparkan keluar. Setelah dia keluar, dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Ketika kemudian Yesus mengatakan dunia dihakimi, penguasa dunia ini menghakimi dunia dengan cara apa? Membuat angkatan jahat kemudian beriman, percaya kepadanya kalau dia adalah hakikat yang harus disembah, dituhankan. Permasalahannya di mana? Dengarkan saudaraku, ini edukasi. Murid-murid asli ketika mendengarkan pemberitaan tentang orang yang keluar dari kubur, murid tidak percaya, menganggap itu omong kosong. Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, 12. Lukas 24 nomor 37 malah menganggap yang keluar dari kubur itu sebagai hantu.
Murid tidak menganggapnya sebagai Tuhan, tapi menganggapnya hantu. Angkatan jahat menganggapnya Tuhan. Jadi kemana hendak anda ini ingin berpijak? Penyaliban adalah hasil daripada kesaksian palsu, tipu muslihat, kemudian upaya dengki, rencana jahat, kesaksian-kesaksian palsu, kerasukan iblis yang menjadi pelopor utama terjadinya penyaliban. Setelah oknum itu disalib, keluarnya dia dari kubur adalah tanda untuk angkatan jahat. Terlemparnya dia dari alam mati, alam orang maut, alam orang mati adalah terlemparnya Lucifer dari alam kubur. Anda boleh baca Yesaya 14 nomor 15. Lantas sebagai seorang Kristiani, keselamatan apa yang Anda ingin jajakan saat sekarang? Ketika kemudian penyaliban adalah rekayasa dari kesaksian palsu, kemudian kebangkitan justru adalah tanda untuk angkatan jahat. Saudaraku hendak kemana perginya? Silakan. Ya, baik Bang Zuma, bahwa memang tadi yang saya sudah jelaskan tentang apa yang dimaksud tidak ada diberikan tanda kepada angkatan yang jahat ini selain daripada tanda Nabi Yunus. Artinya bahwa karena orang-orang angkatan yang jahat ini tidak percaya kepada Yesus, mereka meminta tanda kepada Yesus. Yesus bilang, tandanya bagimu supaya engkau percaya bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Tentang tadi keuntungan itu, saya sudah akui bahwa bukan prosesnya lah yang diimani oleh orang Kristen, tetapi setelah iblis melaksanakan kehendaknya, ternyata Yesus bangkit, dan itulah yang diimani oleh orang Kristen dalam salib tentang kebangkitan dan kasih. Yang kedua adalah tentang saya berpijak pada landasan apa, karena Bang Zuma bilang tadi orang-orang rasul-rasul atau para murid-murid adalah mereka menganggap yang bangkit itu adalah hantu. Nah, itu adalah Bang Zuma tidak akan melanjutkan kisahnya. Rupanya setelah mereka menganggap itu, karena mereka tidak memahami sebelumnya itu bahwa Yesus bangkit dari kematian, tapi ternyata Yesus tunjukkan kepada mereka, aku bukan hantu, ini jerabalah tanganku, masukkanlah tanganmu ke dalam lubang yang dipaku. Hantu katanya tidak berdaging dan tidak bertulang. Jadi itu kesaksian Yesus, dan itu yang pada akhirnya makanya murid-murid mengimani bahwa dia adalah Tuhan, bukan hantu. Anggapan mereka sebelumnya karena mereka tidak percaya kebangkitan. Karena di tengah-tengah orang Yahudi ada yang namanya satu kelompok-kelompok yang tidak percaya tentang kebangkitan. Itu Bang Zuma. Oke, baik. Jadi saudara, dalil yang saya bacakan tadi, Matius 12, itu tidak ada endingnya bahwa kemudian untuk percaya dia sebagai Tuhan yang bangkit. Nggak ada. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat satu tanda darimu. Hanya sekedar ingin melihat, bukan mau ngapa-ngapain. Jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini tanda. Jadi yang diberikan tanda adalah yang minta tanda itu. Dan yang meminta tanda itu adalah angkatan jahat. Diberikanlah tanda itu. Apa itu? Anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Selayaknya Yunus keluar dari perut bumi, dari perut ikan pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Murid-murid terima enggak? Enggak. Enggak terima. Mereka menganggapnya omong kosong. Mereka tidak percaya. Dia tidak percaya, malah menganggapnya hantu. Itu mutlak terjadi, karena itu keadaannya ada di dalam Bible. Tertulis seperti itu. Adapun ketika kemudian oknum tersebut mengatakan, lihatlah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku, ada apa dengan kalian? Adakah di antara kalian memiliki makanan? Lantas diberi ikan goreng dan sedikit madu. Apakah itu membuktikan kalau dia Tuhan? Tidak. Dia ingin membuktikan kalau dia bukan hantu. Lalu kalau dia bukan hantu, lalu siapa? Oh Tuhan. Bagaimana bisa? Kalau dia bukan hantu, berarti dia gurunya, yaitu Yesus. Sekarang permasalahannya adalah, benarkah Yesus manusia suci ini yang dibunuh oleh karena dasar upaya kesaksian palsu, tipu muslihat, kerasukan iblis? Benarkah Bapak yang telah mengatakan, aku menemanimu
Aku menyertaimu, aku melindungimu, aku menyayangimu, aku mengasihimu. Ketika kemudian bangsanya membuat tipu muslihat, pembencinya membuat kesaksian palsu, apakah kemudian Bapak diam-diam baik? Tidak mungkin. Maka ketika tipu muslihat terjadi, kesaksian palsu itu diusung untuk kemudian menyalibkan manusia yang suci yang kepadanya aku berkenan ini, maka Bapak tidak mungkin membiarkannya untuk terbunuh dengan kesaksian dan tipu muslihat tersebut. Maka dia diselamatkan. Makanya dia berdoa, wahai Bapak, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Pertanyaannya, apakah Bapak berkehendak Yesus itu dibunuh dengan kesaksian palsu, dengan tipu muslihat, dengan kerasukan setannya muridnya? Tentu tidak. Inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Dan Yesus mengatakan di dalam kitab Anda sendiri, Bapa tidak meninggalkan aku seorang diri. Ayo, Bapa senantiasa berkenan kepadaku, sebab aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan untuk aku lakukan dan aku sampaikan. Yohanes 5 nomor 29. Itu jelas itu. Jadi bagaimana mungkin kemudian Yesus dibiarkan tipu muslihat itu mendera dia? Yesus dibiarkan kemudian kedengkian orang-orang itu mendera dia? Enggak mungkin. Maka apa yang terjadi? Sesuai dengan Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Nah, loh, ketahuan. Ternyata yang nampak terlihat oleh Markus bukan Yesus lagi, tetapi rupa lain. Siapa rupa ini? Begitu saudaraku. Jadi kembali kepada tema yang tadi, angkatan jahat diberi tanda. Apa itu anak manusia keluar dari kubur? Yesus cuma mengatakan iblis dilemparkan keluar dari kubur. Sekarang saya mau baca dalil Yesaya 14 nomor 15. Itu diawali dari nomor 12. Endingnya di 15. Sebaliknya wahai iblis, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Ke tempat yang paling dalam di liang kubur engkau dimasukkan. Siapa yang keluar dari liang kubur? Iblis. Dalilnya mana? Yesaya 14:15. Kok bisa? Ya, karena Tuhan mengatakan iblis Lucifer itu dilemparkan ke alam kubur. Iblis diturunkan ke dunia orang mati, dan yang keluar dari dunia orang mati adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan yang keluar dari kubur ini mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Dan Yesus mengatakan penguasa dunia telah dilemparkan keluar, yaitu iblis. Dan yang keluar dari kubur betul-betul mengakui kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh orang menjadi muridku. Siapa dia ini? Siapa dia ini? Yesus kah? Tunggu dulu, perlu diselidiki dengan teliti. Silakan. Baik Bang Zuma, ada sekitar 3 poin yang saya tangkap tadi dari Bang Zuma tentang kata Yesus bahwa aku disertai oleh Bapa, tidak mungkin ditinggalkan aku oleh Bapa. Dan yang kedua tentang yang bangkit dari kubur itu, yang keluar dari kubur itu pastinya iblis. Dan yang ketiga adalah tentang tanda, ya, bahwa tanda kebangkitan itu adalah bagi orang angkatan yang jahat. Saya jawab satu persatu Bang Zuma. Ini semuanya berkorelasi. Yesus berkata kepada angkatan yang jahat ini tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus bahwa anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Artinya Yesus sudah mengakui bahwa akan ada kebangkitan. Itu kebenaran dari perkataan Yesus. Berarti itu benar-benar terjadi kebangkitan. Yang kedua, apakah yang keluar dari kubur itu adalah iblis? Bang Zuma, tidak juga semua, karena orang mati pun bangkit dari kubur, tidak mungkin iblis. Itu dia. Jadi tidak semua yang dimaksud keluar dari kubur adalah pastinya iblis, tidak. Ya, karena ketika kebangkitan Yesus ada banyak katanya orang-orang mati keluar dari kubur. Dan yang ketiga tentang penyertaan Bapa. Nah, perkataan Yesus tadi bahwa anak manusia akan dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Artinya Yesus menyatakan itu akan terjadi. Tapi sebaliknya Yesus bilang, aku tidak mungkin ditinggalkan oleh Bapa. Lalu kesimpulan Bang Zuma berarti kalau dia mati, itu ditinggalkan oleh Bapa. Padahal Yesus sudah berkata, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Berarti dia mengalami kematian dan bangkit dari antara orang mati. Berarti penyertaan Bapa. Tapi semua proses itu adalah Bapa menyertainya pasti bangkit kembali kepada tubuh yang utuh.
Jadi bukan ketika setelah mati lalu benar dia ditinggalkan Bapa, bukan sampai di situ. Karena Yesus sudah menyatakan enggak, tanda diberikan kepada angkatan yang jahat ini bahwa ada ya. Itu Bang Zuma. Ya, baik. Terima kasih, saudara. Tadi yang membahas tentang Yohanes 8:29 itu saya yang mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yang saya maksud di sini adalah dengan kesaksian palsunya. Saudaraku tadi mengatakan itu berhasil. Apa iya Bapak membiarkan Yesus seorang diri untuk dikhianati, untuk kemudian orang-orang membuat kesaksian palsu, untuk membunuh dia, tipu muslihat untuk membunuh dia, kerasukan iblis untuk membunuh dia? Apakah Bapak membiarkan itu terjadi? Bukankah Yesus sendiri yang mengatakan, Dia yang mengutus aku akan menyertai aku dan tidak membiarkan aku sendiri. Kalau Yesus mati, berarti dia sendiri. Bukankah saudara-saudara sendiri mengatakan yang mati Tuhan atau manusia? Manusia. Loh, mana Tuhannya? Yesus tidak mungkin mati karena Yesus tidak mungkin dibiarkan seorang diri. Dengan demikian, yang mati ini bukan Yesus. Itu baru betul. Itu baru benar. Yesus tidak dibiarkan, makanya dia berdoa, ya Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Tetapi bukan atas kehendak Yesus, tapi atas kehendakmu. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan yang berkehendak menyalib Yesus? Jawabannya sudah terjawab lebih awal. Bukan. Yang berkehendak menyalib Yesus adalah imam kepala, orang Farisi, iblis, mahkamah agama, ahli Taurat. Bapak menginginkan? Tidak. Berarti di situ ada dua perlawanan. Perlawanan dari Yesus, perlawanan dari Tuhan Elohim, dan kemudian dua-duanya melawan terhadap keangkarmurkaan yang kemudian dipelopori oleh iblis. Yohanes 13:2. Kalau Anda mengatakan berhasil tipu muslihat, Elohim yang menyertai Yesus kemana? Kemana Elohim? Bukankah Yesus sendiri mengatakan, Dia tidak akan membiarkan aku seorang diri? Dan dia berdoa, biarlah yang terjadi adalah kehendakmu. Tolong tunjukkan kepada saya kehendak Elohim agar orang-orang jahat membunuh orang benar. Ada? Tidak akan Anda temukan itu. Tidak akan Anda temukan itu. Berarti dengan kata lain, penyaliban itu terjadi, pembunuhan itu terjadi, tetapi yang dibunuh bukan Nabi Isa alaihi salam, melainkan orang yang diserupakan dengan beliau. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Yang disalib, yang dibunuh, orang yang diserupakan. Ending daripada itu adalah ketika Anda, saudaraku yang kukasihi, mengatakan yang disalib adalah Yesus. Ingat, Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada Islam, bukan kepada Kristen. Apa kata Yesus dalam Bible? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Yang Anda katakan hari ini sebagai oknum yang disalib, itu Kristus. Yang keluar dari kubur itu ngaku Kristus. Yang Anda sembah pada hari Minggu itu adalah Kristus. Lalu mana penyesat yang mengaku Kristus itu, yang menyesatkan banyak orang itu? Kalau ternyata yang disalib dan yang keluar dari kubur itu adalah Yesus asli, lalu penyesatnya yang mengaku Kristus itu mana? Yang menyesatkan banyak orang itu mana? Bukankah Yesus sendiri yang mengatakan kepada Yahudi, apabila ada orang datang kepadamu berkata, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya, sebab Yesus palsu, Kristus palsu, Mesias palsu akan datang melakukan tanda dahsyat dan mujizat-mujizat serta kekuatan-kekuatan. Fungsinya untuk menyesatkan orang-orang murid-murid pilihan juga. Implementasi daripada nubuat Yesus terhadap murid Yesus kudu wajib
ada kejadian dahsyat, ada kekuatan, ada kemudian mujizat, tanda-tanda dahsyat yang terjadi mengatasnamakan Yesus. Yang keluar pada hari ketiga mengatasnamakan siapa? Yesus. Yang bangkit dari kubur mengatasnamakan siapa? Yesus. Adakah Yesus palsu dikatakan oleh Yesus asli akan melakukan tanda dahsyat? Ada. Adakah Yesus asli mengatakan Yesus palsu itu melakukan mujizat? Ada. Adakah Yesus palsu ini diiringi dengan nabi palsu, pengajar palsu, mimpi palsu? Ada. Dan menyesatkan banyak orang pakai nama Yesus? Ada. Dan siapa orang banyak itu? Izinkan saya, karena saya belum menemukan kandidat yang lain, ya, yang sedang saya berdiskusi dengannya dan kelompoknya. Itu saudara, itu yang ingin saya sampaikan. Saya bukan menghujat, menghina, menista. Okelah, saya keliru. Bang Suma salah. Bang Suma telah melakukan kesalahan fatal, mentafsirkan Bible seenak perut. Oke, saya minta maaf. Mungkin saya salah. Tapi tolong, saya sebagai orang terdidik, tunjukkan kepada saya kelompok orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu ini. Yang kemana-mana membawa nama Yesus, yang kemana-mana mengaku pengikut Yesus. Tolong tunjukkan, selain Kristen siapa lagi? Silakan. Bisa saya jawab, Juma? Apa namanya Bang Zuma, sebenarnya ada beberapa Silakan. yang tentang penyertaan Bapa. Artinya bahwa Anda sedang menyimpulkan Yesus tidak disertai oleh Bapa, berarti tidak mungkin Yesus. Saya sudah bilang tadi bahwa penyertaan Bapa itu bukan berarti setelah mati, karena sudah mati artinya tidak disertai oleh Bapa. Yesus sudah mengatakan akan ada kebangkitan, berarti sedang dijelaskan penyertaan Bapa itu adalah di ujungnya. Artinya tidak mungkin ditinggalkan. Jadi semua rencana iblis itu tentang kematian, artinya iblis menginginkan tidak ada kebangkitan lagi pada Yesus, makanya mereka mau membunuh. Tapi ternyata digagalkan oleh kuasa Tuhan dengan Yesus bangkit dari orang mati. Berarti penyertaan Bapa tidak terbatas sampai kematian, tetapi melampaui itu. Yang kedua, tidak mungkin karena apa namanya tadi, ya, yang menyertai. Dan yang Anda katakan Yesus palsu, betul bahwa Yesus berkata bahwa akan disertai dengan mukjizat-mukjizat. Tapi yang betul adalah Yesus yang benar itu ada. Dan Yesus bilang akan ada Yesus. Dan yang diakui di dalam kekristenan adalah dengan kesaksian bahwa mereka melihat Yesus yang asli disalib dan dikubur. Dan dari kubur itu juga Yesus yang asli mengaku setelah bangkit, dan dicek oleh para murid benar-benar kubur kosong. Berarti itu semua benar-benar Yesus yang asli yang bangkit. Berarti yang bangkit dari antara kematian bukan Yesus yang palsu, karena diceritakan dalam Alkitab itu dicek oleh para murid-muridnya betul-betul. Dan itu disaksikan oleh malaikat juga yang muncul kepada murid-murid bahwa dia tidak ada lagi di antara orang mati, dia yang hidup. Artinya dia telah bangkit, tidak ada lagi di antara orang mati. Jadi itu Bang Zuma, sebenarnya saya singkat saja menjawab Bang Zuma, itu artinya penyertaan Bapa bukan hanya tidak mati. Bukan, Yesus sudah mengakui akan ada kematian. Tapi kebangkitan itu artinya karena penyertaan Bapa. Dan Yesus palsu, saya sudah katakan semua sudah dicatat dalam Alkitab. Mereka melihat di mana dia dikubur. Setelah itu mereka melihat juga kubur kosong, dan ada kesaksian malaikat dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus menjumpai mereka, dia lihat tanganku ada bekas lubang, dan itu yang ditunjukkan semua. Jadi semua ada kesaksian di dalam Alkitab. Jadi benar-benar Yesus yang itulah yang bangkit dan menunjukkan diri kepada para rasul, dan itu yang dicatat oleh para rasul yang mereka tuhankan. Mungkin mau dijawab oleh Abang tadi itu yang apa atau saya boleh mempertanggungjawabkan narasi saya di awal. Baik. Jadi gini saudaraku, Anda mengatakan Yesus asli. Oke, ingat saya bertanya tadi, mana orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu? Mana pengikut-pengikut Yesus palsu ini yang memakai nama Yesus? Kalau bukan Kristen, kalau yang bangkit itu asli, berarti bukan Kristen. Lalu mana Yesus banyak Kristen, pengikut Kristus palsu ini? Yang banyak yang memakai nama Yesus ini mana? Sampai sekarang belum ditunjukkan, mungkin habis ini. Saudaraku, Petrus sebagai pelanjut tongkat estafet jemaat yang didirikan di atas batu karang berkhotbah sesuai dengan narasi yang dibangun oleh hasil penyelidikan Lukas dalam catatan buku kedua, Kisah Para Rasul bab 2 nomor 29 sampai nomor 40. Apa yang dikatakan oleh Petrus?
Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak kita. Ini kata Petrus, Daud, bapak kita. Jadi dia bercerita tentang Daud. Daud telah mati dan kuburnya ada di tengah-tengah kita sampai hari ini. Tetapi Daud adalah seorang nabi. Dan Daud tahu bahwa Elohim telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Tuhan akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan. Jadi Daud menubuatkan ke depan. Daudnya yang menubuatkan. Dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia menyatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Satu, kemudian bahwa jasadnya tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami kematian. Yesus inilah yang dibangkitkan Elohim, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, ini saudara Kristen ketika mengkonsumsi data Lukas dalam Kisah para Rasul 2 ini, bangkit itu seakan keluar dari kubur. Nih, tak kasih data saudara. Di dalam Yeremia 30 nomor 9 dikatakan begini. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Apakah Daud dibangkitkan dari kematian kalau dengan kata bangkit itu selalunya dari kubur? Tidak. Daud dibangkitkan di tengah-tengah Bani Israel. Berarti yang dimaksud Mesias dibangkitkan, lahirnya seorang raja di tengah-tengah Bani Israel, bukan keluar dari kubur. Nah, di situ Petrus mengatakan jasadnya tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian, melainkan data 33 dikatakan bahwa dia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim alias malaikat. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami kematian. Nah, sekarang Daud bernubuat nih tentang Mesias ini, tentang keturunannya. Coba kita lihat dalam Kisah para Rasul 4 nomor 11. Apa yang dikatakan oleh Kisah para Rasul ini? Di situ jelas sekali dikatakan bahwa Yesus adalah batu penjuru. Sedangkan di dalam Mazmur 108 ketika berbicara mengenai batu penjuru, jelas dikatakan di sana bahwa Yesus ini adalah batu penjuru yang kemudian tidak akan mengalami kematian. Di dalam Mazmur 118. Nah, kalau dikatakan Yesus sendiri, aku akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, Matius 26 nomor 24, Lukas 22 nomor 22, Lukas 24 nomor 44. Memang aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Apa yang tertulis tentang Yesus di atas di kitab Mazmur? Sesuai dengan khotbah Petrus tadi. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dan batu yang dibuang ini ternyata adalah Yesus. Data 17-nya ternyata Yesusnya berkata, aku tidak akan mati tetapi hidup. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Aku adalah batu penjuru. Aku akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di Mazmur. Daud telah menubuatkan, bercerita tentang masa akan datang. Keturunannya akan duduk di tanahnya, dan dia akan ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Jasadnya tidak ditinggal di kubur, dan kemudian jasadnya tidak mengalami kematian. Siapakah dia? Yesus. Lalu siapa yang masuk kubur? Siapa yang binasa selama 3 hari 3 malam? Itu saudaraku. Ini dalil. Ini dalil. Maka Al-Quran datang menepis tuduhan kalau Nabi Isa itu mati. Tidak. Nabi Isa tidak mengalami kematian, tidak mengalami penyaliban. Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Dan Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Lukas 24:44. Lukas 22 nomor 22. Matius 26 nomor 24. Harus pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis, yang telah tertulis, yang ada tertulis. Bukan yang baru akan ditulis oleh Paulus, tetapi yang sudah tertulis. Dan disebutkan langsung kitabnya, Mazmur. Dan di situ dikatakan Mazmur 118,
aku tidak akan mati. Aku batu yang dibuang oleh tukang bangunan dan telah menjadi batu penjuru. Siapa dia? Yesus. Subhanallah. Ini data, saudaraku. Tapi kalau Anda mengatakan bahwasanya iblis berhasil, kesaksian palsu berhasil, tipu muslihat berhasil, wow, Anda sedang menerima hadiah dari mereka. Silakan. Ya. Baik Bang Zuma, sebenarnya Bang Zuma dari ayat-ayat yang Bang Zuma baca itu tadi tentang nubuatan di dalam Mazmur, dan itu memang dikutip di dalam Perjanjian Baru, di dalam Kisah Para Rasul, bahwa bukan Daud lah yang tidak ditinggalkan jasadnya yang telah bangkit, tapi orang yang dinubuatkan dan dikatakan di itu tentang Yesus. Nah, Bang Zuma berkata bahwa tidak mungkin Yesus, karena sudah dikatakan jasadnya tidak engkau tinggalkan dalam kebinasaan. Ketika dikatakan tidak ditinggalkan, artinya bukan berarti tidak pernah mengalami kematian. Jasadnya pernah masuk kuburan, tapi tidak ditinggalkan sampai binasa di dalam itu. Artinya tidak ditinggalkan selama-lama, berarti pernah masuk ke situ tapi tidak ditinggalkan. Bagaimana kata-kata tidak ditinggalkan kalau tidak pernah masuk? Berarti artinya ada kematian, ada jasad itu masuk ke dalam kubur tapi tidak ditinggalkan selama-lamanya. Berarti benar hanya 3 hari. Jadi itu sebenarnya jawaban dari ayat yang Bang Zuma munculkan sendiri. Karena Bang Zuma bilang tidak engkau biarkan jasadnya orang yang engkau kasihi selamanya. Jadi bukan berarti tidak pernah tinggal di jasadnya, tapi tidak selama-lamanya. Dan itu dikutip di dalam Kisah Para Rasul. Itu sebenarnya Bang Zuma. Satu poinnya, dan dagingnya tidak mengalami kematian. Itu siapa? Jasadnya tidak ditinggalkan. Dagingnya tidak mengalami kematian. Lalu? Iya Bang Zuma. Jasadnya tidak ditinggalkan dalam kebinasaan. Yes. Iya. Dan daging Yesus tidak busuk. Oke, Anda mengartikan itu. Mari kita cek. Mari kita cek di dalam Kisah Para Rasul ini, ketika dikatakan bahwa aku berkata dengan terus terang tentang Daud, lalu diuraikan bahwasanya dagingnya lalu tidak mengalami kebinasaan. Daging tidak binasa. Tidak binasa itu artinya tidak mati. Lihat coba di original teksnya. Apakah yang saya sampaikan ini betul? Bahwa dia tidak mengalami, tidak tersentuh oleh kematian. Nah, lalu kalau Anda ragu tentang itu, lalu siapa di Mazmur 118 yang berkata, aku tidak akan mati, itu siapa Bang? Baik Bang Zuma. Makanya saya bilang tadi, daging dengan roh, manusia makanya kalau kita kembali kepada penciptaan Bang Zuma, daging itu adalah terbuat dari tanah liat. Dan tanah liat itu sebelum ada roh tidak bergerak. Jadi tubuh yang tidak bergerak, itu bukan berarti mati, karena sebelum diberikan masuk roh dari Allah, dihembuskan melalui hidung, tetap tubuh itu daging. Jadi daging Yesus tidak menjadi tanah liat, tidak binasa. Jadi betul itu, daging Yesus tidak pernah busuk. Jadi kan bukan Yesus tidak mati, bukan daging, makanya dijelaskan dagingnya. Kan benar di situ, jasadnya tidak ditinggalkan dalam kebinasaan. Jasad dengan roh beda. Saudara, Mesias ini dikatakan oleh Daud tidak ditinggal di dunia orang mati. Artinya apa itu kalau tidak ditinggal di dunia orang mati? Tidak disimpan di alam kubur. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dagingnya tidak binasa, berarti tidak pernah ditinggalkan oleh roh. Yang disebut binasa ketika berbicara mengenai manusia, pada saat roh meninggalkan jasad itu sudah binasa, itu mati namanya. Kemudian kalau Anda belum yakin juga, yang di Mazmur 118 ini menurut Yesus, aku tidak akan mati, tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Itu siapa Bang? Yang tidak akan mati, aku tidak akan mati, itu siapa? Daud atau Yesus? Iya, Yesus Bang. Makanya saya bilang tadi betul bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan dan aku tidak akan mati Bang. Aku tidak akan mati. Itu Daud atau Yesus?
Iya, makanya korelasinya tadi Bang Zuma baca bahwa tidak ditinggalkan selamanya dalam kebinasaan. Bukan Berarti, selamanya, jangan Anda tambah saudaraku. Aku tidak akan mati dan Tuhan tidak akan menyerahkan aku kepada kematian. Itu siapa? Aku tidak akan mati itu siapa, ya, Abang? ayat-ayat sebelumnya tadi dari Bang Zuma bahwa tidak selama-lamanya orang benar engkau tinggalkan dalam kebinasaan. Jadi artinya kalau tidak ditinggalkan Dia tidak ada. selamanya. Kata selamanya itu nggak ada. Di dalam Mazmur tadi Bang, bahwa tentang keturunan Daud yang tidak akan engkau biarkan selamanya orang yang kekasih apa namanya. Baru sebelumnya Bang Zuma baca itu. Tidak ada, abangku. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu Yesus kan? Dan Petrus merujuk kepada Yesus kan? Dan Daud bercerita tentang masa depan ketika Daud hidup tentang Yesus, bukan? Dan Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, bukan? Lalu siapa yang mengatakan aku tidak akan mati? Daud sudah mati. Lalu yang tidak akan mati siapa selain Daud? Yesus, abangku. Jadi ada solusi. Ketika Yesus asli mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu, dan Yesus asli tidak akan mengalami kematian, berarti yang mengalami kematian yang di atas salib, yang keluar dari kubur, sekaligus sebagai tanda untuk angkatan jahat adalah Yesus palsu. Menurut data. Menurut data. Itu yang saya pahami. Silakan. Ya, bahwa yang abang bilang tadi betul Bang, bahwa yang tidak mengalami apa namanya, tidak ditinggalkan selamanya dalam kebinasaan itu adalah Yesus. Artinya ketika Yesus bangkit, bahwa dia Berarti dia mengalami kematian. dalam dong. juga bukan, dan dalam versi orang Yahudi selama 3 hari orang itu jiwanya masih ada di dalam tubuhnya. Itu kalau Bang Zuma searching, makanya apa namanya baru benar-benar terpisah dalam iman Yahudi, terpisah jiwa dari tubuh itu setelah 3 hari. Jadi sesungguhnya kalau dibawa ke sana maka betul. Berarti bukan hanya Yesus kan yang mengalami hal itu kalau begitu. Intinya bahwasanya apa yang Anda inginkan dengan Yesus yang harus mati ini? Kenapa Anda ngotot sekali Yesus harus mati? Seperti iblis yang berapa kali mencoba Yesus harus mati. Kenapa ada kemiripan antara saudara saya dengan iblis? Pingin kali Yesus mati itu apa yang Anda inginkan sana? Bukan Bang, karena yang Bang apa tadi, Bang Zuma bilang ayat-ayat pun di dalam Bapa Yesus berkata tanda yang diberikan kepada Angkatan jahat. apa ini? Ya, angkatan jahat ini adalah tanda Nabi Yunus. Anak manusia tinggal di perut bumi selama 3 hari dan setelah itu bangkit. Artinya bukan kami menginginkan itu. Tapi orang yang dicatat, yang terjadi adalah itu yang terjadi. Maka apa yang terjadi itu harus dipercaya. Bukan kami menginginkan Yesus harus mati, tidak. Tapi saudaraku begini, ketika ada peristiwa bahwasanya aku menyimpan tugu ini aku berdirikan di sini, aku buat tugu ini misalnya sebagai simbol untuk angkatan jahat dan keturunannya. Kira-kira yang bersiara ke sana mau nggak disebut angkatan jahat? Nggak mau. Kenapa? Karena itu tanda untuk angkatan jahat, itu lambang, itu simbol, itu tugu untuk orang-orang jahat. Kalau ada orang yang kemudian datang ke tugu itu bersiara, berarti dia masuk ke dalam kategori angkatan jahat. Nah, yang jelas bahwasanya keluar dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan Kristen mengusung keluar dari kubur ini sebagai simbol ketuhanan terhadap Yesus. Bukti dia Tuhan apa? Dia bangkit dari kematian. Lah, bukankah itu hanya tanda untuk angkatan jahat doang? Tapi justru Kristen menjadikan itu sebagai simbol ketuhanan. Ada apa ini? Ya, Bang Zuma harus bisa bedakan bahwa memang Yesus memberikan itu bahwa kebangkitan itu adalah tanda kepada angkatan yang jahat yang tidak percaya. Tapi bukan berarti tandanya itu adalah jahat, tidak. Jadi bukan berarti
apa namanya, itu Yesus bilang karena mereka tidak percaya, tapi bukan tandanya yang jahat. Saudaraku, tadi di dalam Yohanes 12:31 itu tanda jahat itu. Dunia saatnya sekarang juga, dunia dihakimi sekarang juga, penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Itu tanda untuk penguasa dunia, iblis. Itu tanda jahat, Bang. Coba Anda baca lagi deh. Itu Yesus sendiri yang mengatakan, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Siapa yang dilemparkan keluar ini? Bukan cuma tanda jahat, tapi yang keluar ini juga adalah si jahat. Yesusnya kemudian mengatakan tidak mati, Daud tidak mati, Petrus tidak mati. Lalu Yesus mengatakan yang keluar dari kubur hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat. Yesus mengatakan yang keluar adalah si jahat, yaitu penguasa dunia. Tapi kenapa Anda kemudian mengatakan itu adalah Yesus? Karena itu tadi telah disesatkan dengan memakai nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau saudaraku hari ini ngotot, itu Yesus, itu Yesus, itu Yesus, berarti Anda sudah jadi korban ini. Karena memang harus ada yang disesatkan dengan memakai nama Yesus. Padahal dalil, Bung, dalil. Dalil Yesus tidak akan mati, Daud tidak akan mati, Yesus, Petrus tidak akan mati, Yesus. Yang mati adalah tanda untuk angkatan jahat. Yang keluar dari kubur adalah si jahat. Lalu Anda hadir. Oh enggak, yang ini berarti Anda sudah masuk ke dalam lingkaran orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu. Maaf, ini dalil. Saya masih bertanya nih, kalau bukan Anda, lalu mana orang banyak yang disesatkan dengan nama Yesus? Baik Bang Zuma, bukan dengan nama Yesus, bahkan barusan Bang Zuma itu makanya apa namanya dalam membacanya yang mengaku-ngaku Kristus. Kristus itu dalam bahasa apanya sebenarnya adalah dalam bahasa apa namanya? Masihah, Al-Masihah kan. Jadi bukan nama Yesus, tapi mengaku Kristus yang diurapi. Jadi itu gelar. Mengaku sebagai Kristus yang diurapi. Jadi bukan memakai nama Yesus, mengaku-ngaku akulah Kristus. Jadi sebenarnya karena di bahasa Indonesia Kristus itu adalah artinya Masih yang diurapi. Jadi yang mengaku-ngaku akulah yang diurapi datang dari Tuhan selain daripada Yesus itu, itulah yang dimaksud anti-Kristus, anti-Yesus. Itu sebenarnya. Jadi bukan mengaku akulah, kalau yang menyebut dia namanya Yesus, bukan. Jelas di ayat yang Bang Zuma baca, mengaku aku Kristus. Kristus itu dalam bahasa apanya Masih. Kristus itu yang diurapi. Jadi yang mengaku, yang diurapi, itu gelar, bukan nama. Sekarang begini. Kalau kita berbicara mengenai Kristus, di situ kita masuk ke dalam data yang ada ya. Ketika kemudian dikatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Sekarang ketika Yesus menasihati ke-11 muridnya, Yesus meminta mereka untuk waspada kepada orang yang datang kepada ke-11 ini, mengaku-ngaku bertemu dengan Mesias. Apakah Paulus datang kepada ke-11 murid yang telah menerima nasihat, setelahnya beberapa puluh tahun kemudian mengaku kepada mereka bertemu dengan Mesias? Itu dulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, dari ke-11 murid ini, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, bertemu dengan orang di luar mereka. Namanya Paulus. Ketika bertemu, Paulus mengaku, hei murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan Mesias lo di padang gurun ketika aku menuju ke Damsyik. Nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya, Bang? Ya, baik. Bang Zuma, sebenarnya kita harus bedakan, tanpa Paulus, Yesus bisa dipercaya bahwa dia adalah Mesias.
hilangkan kitab Paulus. Tapi yang kalau Bang Zuma hanya mengakui tentang tulisan 11 rasul itu, 11 muridnya itu, Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes itu adalah murid Yesus. Jadi tanpa Paulus pun kita bisa mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah yang telah bangkit dari antara orang mati. Disalib. Kan itu yang kita bicarakan dari tadi. Dia pernah disalib, dia pernah berkata-kata, aku akan bangkit. Tanpa kita tidak membaca pun, kita tidak membahas tentang kitab Paulus pun. Tidak ada yang kita baca pun satu pun dengan kitab Paulus. Jadi tanpa kitab Paulus pun, yang Bukan kita begitu. bicarakan sekarang, Bukan begitu, Bang. Di luar ke-11 murid yang datang ngaku-ngaku bertemu Mesias di gurun itu siapa? iya, itu sebabnya saya bilang sama Bang Zuma, katakan Paulus itu adalah Tidak membawa bisa. Yesus. Yang apa? Karena Kristen itu pengikut Paulus. Enggak. Nggak bisa, Bang. Loh, Bro, saya bisa. Gini bro, nggak bisa, Bang. Nggak bisa. kita harus jelaskan itu kepada Juma. Jangan kita buat berdalil seperti tadi. Jadi begini Juma, Iya. Mesias Bang Lubis, itu. bentar dulu Bang Lubis. Bang Lubis Ya, apa gimana Tian? Tian mau istirahat dulu? Boleh. Oh iya, Oh iya, dari silakan. tadi Bang Doa ini tadi udah mulai bicara. Oke lah Bang Zuma. Ya. Sama Bang Ya. Doa dulu Bang Oke, Zuma. terima kasih Saudara Pian. Makasih. Ya. Iya, silakan. Demian Saya- dulu aja Bang Tian. nggak Sebentar apa-apa. aja nih, Bang Ian, saya sebentar aja. Artinya begini, kurang etis kita kalau misalnya kita nggak jelaskan sama publik ya, bagaimana pertanyaan Juma tadi, karena ini sangat penting harus kita jawab ini. Jadi begini Bang Juma, Mesias itu adalah orang yang diurapi, ya. Artinya harus orang. Kalau nggak orang berarti bukan Mesias. Lalu yang bertemu dengan Paulus itu adalah Yesus yang sudah kembali kepada kekekalannya. Artinya apa? Dia adalah roh. Makanya si Paulus ini tersungkur jatuh melihat terang yang begitu terang, ya, dia buta. Itu Yesus. Dalam konsepnya apa ya? Konteksnya dia sudah kembali kepada kekekalannya. Sama seperti Matius 28 ayat 20 mengatakan, aku akan menyertai engkau selama-lamanya sampai akhir zaman. Yohanes 14 ayat 23, aku dan Bapa akan datang dan diam di dalamnya. Nah, jadi konteks Mesias kita harus tahu dulu. Mesias ini Yesus masih di dalam dunia, dia sebagai manusia. Karena dia yang diurapi. Nah, maksudnya di sini Mesias palsu adalah orang manusia yang mengaku telah diurapi Tuhan sebagai juru selamat. Gitu loh. Begitu Bang Juma. Oke, silakan Bang Tian. Silakan. Saudara, terima kasih atas pernyataan saudara nih. Ya, mencoba untuk memilah Mesias yang dimaksud adalah orang, sedangkan yang datang kepada Paulus itu adalah bukan lagi orang, tapi dia Mesias kan? Mesias. Anggaplah Anda benar. Coba Anda baca Galatia 3:27. Karena kamu semua yang dibaptis, yang diurapi dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Boleh tidak saya mengatakan bahwa Kristus palsu itu kalian? Karena kalian adalah Kristus. Memakai Kristus. Yang bukan polisi memakai seragam polisi, polisi palsu. Yang bukan TNI memakai seragam TNI, TNI gadungan. Yang bukan Kristus memakai Kristus itu palsu semua. Boleh enggak saya katakan bahwa ketika orang yang Anda maksud, maka saya katakan kalianlah itu. Kenapa? Galatia 3:27, karena kamu semua yang diurapi dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Anda mengenakan Kristus kan? Apakah Anda Kristus? Bukan. Anda mengenakan Kristus berarti Anda Kristus apa? Asli apa palsu Anda ini? Bung? Bukan begitu pengertiannya Juma. Ya, bukan Aduh. begitu karena Anda ingin. Belajar dulu. Aduh, gimana Ya sih? udah, Anda jelaskan Begini kepada Juma, saya. begini Juma.
Begini cuma. Silakan, silakan. Mesias yang dimaksud itu Mesias Kristus itu pertama seperti apa yang sudah dinubuatkan di Yesaya 53, lalu di Mazmur 22. Ya, itu mah asli kalau itu. Ini dengar yang dulu, dimaksud dengar Mesias palsu. Lo kok larinya ke Dengar, asli? kalau saya menjadi Mesias palsu kamu bilang, saya tidak pernah mengaku seperti apa yang tertulis di Yesaya 53 Galatia 3 dan Mazmur 27 ini loh, 22. Bang. Bukan asli yang dicari, yang palsu yang dicari, Abang. Iya. Yang palsu Kristen itu ini. tidak pernah mengaku dirinya Galatia Yesus, 3, tetapi Galatia dia 3. diurapi di dalam nama Yesus gitu loh. Kenapa sekarang jadi Yesus? Tadi katanya bukan manusia. Tadi katanya manusia. Abang kan yang memilah tadi. Yang dimaksud Mesias di situ adalah manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ada 3 berarti kandidat. Bisa Tuhan, bisa iblis, bisa malaikat yang datang kepada Paulus itu. Nah sekarang Yesusnya mengatakan ada Kristus palsu. Kristus palsu. Kristus ini siapa sih sebenarnya? Yesus kan? Dengan kata lain ada Yesus palsu. Nah sekarang bagaimana Anda bisa membuktikan yang datang ke Paulus itu Yesus asli? Sementara Paulus sendiri mengatakan yang datang kepadaku bukan manusia. Sedangkan yang asli manusia. Dan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus yang palsu. Yang datang kepada Paulus aslinya. Mesias palsu. Mesias palsu itu jelas merujuk orang, manusia. Iya, sekarang Yesusnya ketika dia sudah bukan orang menurut pandangan saudara, dia Mesias atau bukan? Menurut yang tertulis, dia Kristus tetap karena dia bukan orang ya lagi. Sudah, berarti bisa saja yang datang itu berupa roh, berupa cahaya, berupa manusia. Karena Yesus yang asli yang adalah Mesias ternyata dia juga Mesias pada saat dia bukan lagi manusia. Kan aneh ada abangku ini. Beda Juma. Jadi pisahkan beda? Mesias. Beda begini. Yesus kan sudah mati dan bangkit di hari ketiga. Lalu dia naik ke surga. Ini persoalannya, kejadian si Paulus ini kan setelah Yesus naik ke surga. Nah, bagaimana Anda bisa membuktikan itu adalah Yesus anak Maria? Pertama, yang bisa kita buktikan adalah dalil-dalil kitab-kitab Paulus itu semua itu searah benang merahnya dengan Injil Matius, Lukas, dan Markus. Oke, sekarang Yesus mengatakan. Itu satu. Dua, Paulus Saya dengan Petrus satu pelayanan. Saya bantah, Bang. Menurut Yesus, tanda kedatangan kalau Yesus yang asli datang apa? Tanda Yesus, maksudnya tanda yang kedua kah atau yang ketiga? Kita harus paham dulu. Apa yang kedua, apa yang pertama? Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu oleh muridnya? Kenapa Anda yang mana nih? Yang mana nih? Kedatangan kedua atau kedatangan? Mana? Ya, yang mana nih? Emang yang Yesus mana? datang berapa kali, Bang, ke bumi? Jadi begini. Inilah dalilnya Yesus itu Tuhan, Juma. Lah, ini dalilnya. Tidak ada Yesus manusia itu Tuhan, abangku. Jadi sama seperti bisa cahaya api yang dilihat Musa, begitu juga yang dilihat oleh Paulus. Justru yang begitu. Tuhan ini, saudaraku, justru Yesus yang Tuhan inilah yang kemudian harus kita hati-hati. Sejak kapan Yesus yang Tuhan? Jadi apa yang dilihat Musa, peristiwa penglihatan Musa tentang Tuhan, sama seperti penglihatan yang dilihatkan oleh Paulus. Aduh, gitu loh. Sekarang Yesusnya ditanya muridnya yang asli, guru apa tanda kedatanganmu? Sekarang tanda itu ada nggak ketika dia datang kepada Paulus ngaku Yesus? Tanda kedatangan yang mana nih, Juma? Masolang akhir zamankah untuk menghakimi? Dia kan datang sebagai anak manusia. Tetapi ketika kedatangan pertemuan Paulus dengan Yesus, dia Yesus dalam wujud keilahiannya. Di mana Yesus mengatakan keilahiannya, Juma. Jadi harus kamu bisa pisahkan itu. Gitu. Saya angkat tangan abangku. Saya nyerah. Memang udah banyak orang di Komal ini menyerah sama saya. Iya. Iya benar. Udah banyak di Komal ini. Oke. Tadi malam si Kainama ya. Banyak kok. Jadi kalau mau belajar datang ke Komal saya biar saya ajari Juma ya. Oke, baik. Jadi bedakan Juma Mesias. Pertanyaan terakhir kepada saudara yang mengaku pintar. Silakan. Iya, orang banyak yang disesatkan dengan Kristus Mesias palsu ini mana? Nah, begini.
Yesus itu atau Isa Al-Masih, ya, itu Kenapa juga lari Isa ke Al-Masih. sana? Kenapa ke situ? Loh, Mulai, saya harus katakan yang sebenarnya kan. mulai. Yesus yang mana nih? Yang lahir di bawah pohon kurma kah? Ini kan banyak yang palsu nih, gini nih. Gini, dengan Banyak nih, banyak yang sesat juga, miliaran itu yang sesat. Giliran Gantian, Anda, gantian. giliran Jangan Anda yang potong, harus gantian, nanti mendengarkan kita saya. Yang Gantian dulu. mendapatkan nasihat di situ adalah orang yang hidup di abad pertama, dan Yesus mengatakan bahwa angkatan jahat itu sesaman dengan dia, Yesus palsu sesaman dengan dia, penyesat itu harus datang ke murid-muridnya yang duduk di Bukit Zaitun bersama dengan dia. Kenapa lari ke abad ke-7, Bang? Otak Anda terselip elektrik. Terus kenapa lari ke abad ke-21? Ke saya misalnya. Saya, kan Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan Begini apa? Juma. Yesus mengatakan apa? Matius Juma, 7. bedakan. Pada hari terakhir nanti akan banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat.